gitu Mbak. Saya pengennya begitu kemarin tuh, ternyata enggak gitu loh. Dan alhamdulillahnya Mbak, sekarang tuh walaupun masih ada sisa sedikit gitu, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu loh Mbak. Iya. Untuk melunasi itu saya nggak mau peran keluarga, walaupun keluarga udah welcome banget. Sampai om aku aja ngasih uang aku 6 juta loh Mbak. Ya Allah. Allah, 6 juta. Terus abangku nambahin lagi Mbak 10 juta. Ya Allah, alhamdulillah ya. Buat ini buat pegangan kalau kurang ngomong katanya kan. Pas sudah itu abangku nangis gitu loh, kamu nggak begini gitu, dulu kamu nggak begini. Abangku bilang tinggalin bisnis haram itu gitu kan, karena abangku tahu yang aku main itu katanya sesuatu yang belum pasti halal atau haramnya gitu. Mungkin ini jawabannya kata kakakku. Benar. Pas udah itu saya sekarang ngerasa kayak saya punya keluarga yang sayang sama saya gitu. Baru sadar gitu ya, baru nyadarin ya. Selama ini gitu loh. Jadi gini Mbak, saya tuh dari SD aja saya tuh ranking 1 ya Mbak ya. Dan saya tuh dari dulu tuh orangnya tuh ambisius gitu ya Mbak. Anak yang ambisius, yang apa-apanya tuh pengen jadi yang nomor satu gitu. Dapat beasiswa dan prinsipnya nggak mau ngerepotin keluarga gitu loh. Cari kerja pun sendiri, nggak mau ngerepotin keluarga gitu. Dan ternyata selama saya hidup sekian tahun dengan prinsip seperti itu, baru kali ini saya sadar gitu loh Pak, bahwa kita nggak boleh sombong gitu loh Mbak. Apalagi sombongnya kita nggak butuh keluarga gitu loh Mbak. Dan di saat keadaan seperti ini, ternyata keluarga itu benar-benar yang ya Allah nggak bisa diungkapin kata-kata deh Mbak. Aku tuh kayak ya Allah gitu tuh. Pokoknya speechless deh Mbak. Pasti banyak ya Mbak. Semoga Mbak juga ya Allah gitu. Aduh, semoga Mbak juga tetap istiqomah ya Mbak ya. Dan semoga ahli surga juga saya bilang Mbak. Aduh, perempuan ahli surga yang kadang benar-benar nyadarin saya gitu loh Mbak. Berkat sholawat. Sekarang tuh saya ngerasa lebih tenang, nggak takut dengan sesuatu yang belum terjadi gitu loh Mbak. Kayak ibaratnya sekarang pasrah aja sama Allah gitu Mbak. Yang penting kita minta pertolongan sama Allah gitu loh Mbak. Iya. Walaupun memang begini kan kata orang, kalau misalkan kamu berdoa aja, kamu sholawat aja tanpa usaha ya percuma gitu loh. Tapi kan di saat kita bingung mau usaha apa dan kita bingung mau mulai apa, ya baiknya juga kita harus berdoa gitu loh Mbak. Biar dikasih jalan gitu. Jadi untuk saat ini ya saya sebenarnya masih bingung sih Mbak, untuk kedepannya saya bagaimana, bisnis apa, saya harus meninggalin bisnis ini gitu. Tapi tetap ada berdoa. Dan alhamdulillahnya Mbak, abang saya bilang begini, di salah satu kota itu dia punya konter pulsa gede, dan itu punya dia dan yang ngelola orang. Daripada orang yang mengelola, biar adik abang sendiri yang ngelola. Masya Allah. Itu Bang. Dan saya mulai besok saya akan ke konter pulsanya itu yang lumayan gede Mbak, dan saya dipercaya buat ngelola kotanya. Dengan ada gaji bulanan, dan di situ juga saya bisa bebas untuk bisnis jual-jualan gitu loh Mbak. Dan saya juga kebetulan saya disekolahin servis software handphone Mbak sama abang saya. Ya Allah, baik banget abangnya Mas ya. Ya. Saya disekolahin sama dia, katanya Pak ngambil paket 1 bulan, udah kamu fokus bisnis ini yang halal, kalau kamu nggak mau kerja dagang. Gitu. Benar. Ya itu jawabannya ya, tuh. Itu jawabannya. Jawabannya dari Allah kan, bingung kan mau usaha apa. Ya sama Allah dikasihnya jalannya begitu gitu. Yang penting kalau aku boleh kasih saran sama Masnya, misalnya nanti
pas lagi ngejalanin ini semua, tahu ada yang nawarin bisnis yang lebih menjanjikan atau apa. Kalau saran aku fokus dulu di sini sampai benar-benar bagus gitu, misalnya hasilnya benar-benar bagus, bikin seneng kakaknya, baru nyoba yang lain. Pokoknya jangan sampai kita bercabang deh mas. Karena kalau bercabang itu kita jadi setengah-setengah kerjanya. Iya benar mbak. Keren ya. Benar-benar sih Kak, dikasih satu masalah tapi dijawab semuanya. Semuanya. Iya benar. Kalau seandainya masnya kemarin sama Allah dikasih, bisa aja sih Allah mau ngasih ATM-nya keisi 100 juta, Allah kan bisa aja ngelakuin apa aja ya. Cuma kan kalau kayak gitu kita jadi nggak belajar. Malah mungkin kita nanti kapan-kapan punya utang lagi, gampang ada sholawat ini, baca sholawat masuk lagi rekening kan, jadinya malah buruk kan kalau kayak gitu. Makanya Allah tuh hebat ya, di luar dugaan kita banget kalau mau nolong. Benar mbak. Awal itu butuh kayak reminder sendiri gitu loh mbak, untuk itu tuh masih kayak di tahap aduh udah nih Allah nggak dengar nih gitu kan, aduh udah nih kejadian aku malu nih gitu loh mbak. Udah ada di fase itu mbak, pas hari itu udah ya Allah cuek nih sama saya, udah dosa saya nggak bisa diampuni sampai segitunya mbak. Tapi di saat aku lalai dan hebatnya Allah tetap gitu loh mbak, ngasih sesuatu yang nggak berhenti gitu loh mbak. Sampai bener-bener kayak ibaratnya Allah tuh ngasihnya tuh kayak belum selesai gitu, walaupun pada hari itu tuh aku kayak udah masa kecewa, lalai gitu loh mbak, karena akunya yang belum paham gitu loh mbak maksudnya. Dan sekarang astagfirullahaladzim, pokoknya aku tuh obat lagi mbak, aku minta ampun dan aku makasih sama Allah, makasih banyak. Caranya itu benar-benar bikin di luar nalar manusia lah mbak gitu. Walaupun aku udah sempat malu, tapi ya selesai dengan klarifikasi dari debt collectornya, karena katanya jarang ya mbak debt collector kalau udah nyebar, kalau udah bayar klarifikasi kan jarang. Ya udah gitu, malu gitu loh. Kami juga karena itu juga jangan berharap semuanya minta hajat kita langsung dikabulkan atau apa. Ya kita kan punya dosa gitu. Benar, kan ya Pak ya. Apa yang Allah kasih itu ibaratnya kalau kitanya doa gitu, setiap masalah yang Allah kasih saya yakin itu adalah bisa jadi peluntur gitu loh mbak. Peluntur doa. Mungkin di saat saya merasa sedih, malu gitu loh mbak, kejadian kemarin saya disebar dengan kata-kata yang gak pantas, aku malu, aku sakit hati. Ya sakit hati dan malu itu mungkin itu jadi peluntur gitu loh mbak. Iya benar. Itu peluntur dosa-dosa saya gitu loh ibaratnya. Sama aja itu kan hal yang menyakitkan gitu loh. Saya dianggap buronan sama teman-teman saya, dihina gitu. Oh ini gitu loh, ini jadi peluntur dosa saya daripada saya dipermalukan di akhirat gitu ya Mbak ya. Mending saya ya udahlah sama Allah dikasih malu dulu ya kan. Toh kalau malu di dunia itu kan katanya berjalannya dengan waktu juga itu bakal baik kan Mbak. Kalau di akhirat kan nggak bisa berjalan dengan waktu ya Mbak selamanya. Benar. Aduh dahsyat banget ya. Ya kan kalau maksudnya gini, ya udah saya malu di dunia, semoga dosa-dosa saya terhapusi dengan omongan orang yang aduh begini, saya begini gitu. Jadi ya udah kan lumayan ya Mbak ya gitu, orang yang ngomongin saya ngurang-ngurangin dosa kita. Jadi kayak aku tuh malah membalikan ke situ sekarang Mbak. Aku nggak malu Mbak gitu, kejadian kemarin aku nggak akan malu gitu, karena itu bakal jadi gibahan mereka gitu, omongan mereka ditagih jadi buronan, pinjol ya sama aja mereka gibahin aku gitu loh Mbak. Buruk. Jadi dibagi-bagi ya dosaku gitu tuh. Iya benar. Gitu loh. Jadi aku mikirnya gitu aja lah gitu, dan pemikiran seperti itu lebih bikin aku tenang gitu loh.
Pokoknya beda deh. Kalau orang udah gitu. sholawatan. Beda kan rasanya Mas ya? Lebih tenang ya Mbak, lebih kayak apapun yang terjadi kayak udah ada yang atur gitu kan. Ya tetap aja hidup berjalan dengan apa adanya gitu. Ketika Allah ngasih suatu kesempatan ya saya jalani gitu loh kan Mbak. Gitu di yang awalnya saya bingung mau usaha apa gitu kan, banyak orang yang saya cerita sama teman-teman kan, saya nonton channelnya Mbak Amel, saya cerita soal ya percuma kalau lo nggak kerja, katanya percuma kalau lo nggak ada usaha gitu kan. Aku nganu gitu ya, nganu sendiri sampai aku bilang ya karena saya bingung gitu ya. Ya sekali lagi karena bingung nggak harus ngapain ya saya doa sama Allah minta jalan gitu. Iya benar gitu. Kalau orang yang nggak ngalamin pasti mikirnya gitu. Orang jangan cuma doa tapi usaha. Tapi kalau kita yang ngalamin sendiri kan mau dapat duit dari mana 20 juta dalam waktu 1 malam ya kan, ya cuman bisa minta sama Allah udah. Ya. Ya sampai aku diketawain Mbak sama teman-temanku juga gitu kan. Dari mana gitu kan, ngimpi gitu kan. Ya nguli atau apa gitu kan dalam jangka waktu 1 bulan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Aku juga bingung Mbak, kayak malah gini, uang yang aku dapet tuh kayak aku nggak ngitung gitu, tapi dengan seketika kok selesai gitu Mbak. Kok hari ini adem seketika. Kisah yang Masnya nonton, kisah pinjol yang Mas tonton itu Mbak siapa ya? Mbak Dini ya kalau nggak salah namanya ya. Itu juga sebenarnya bukan nama sebenarnya sih, itu nama samaran. Namanya bukan Mbak Dini. Jadi kisahnya Mbak Dini yang Mas tonton, Mas ikutin, akhirnya Mas ngalamin sendiri, bener nggak? Iya bener. Iya. Cuma Mbak Dini itu mungkin dia lebih berani ya Mbak. Kalau aku sih bilang dia lebih berani cerita all out sama keluarga. Karena mungkin aku laki-laki kali ya, aku mikirnya kalau laki-laki biasanya agak gengsi. Masih ada gengsi-gengsinya. Ya semoga Allah kasih kemampuan ya Mbak. Semoga minta doanya juga, semoga Allah kasih kemampuan biar saya bisa menyelesaikan sisa-sisanya gitu loh. Jadi aku gak mau udah baik banget lah keluarga sama aku gitu loh. Karena aku juga ibaratnya sama Allah saya berikan kemampuan menyelesaikan sisa-sisanya gitu. Setidaknya yang ilegal itulah yang bisa kita selesaikan gitu, alhamdulillah gitu. Kalau saya benar-benar syukur ketemu channelnya Mbak Amel gitu. Mbak Amel juga itu ibadah yang bakal jalan terus-menerus juga menurut aku. Amin, makasih sekali lagi Masnya. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Aku mau nanya dulu nih Mbak, sharing gitu. Semoga Mbak semoga pertanyaan saya juga bisa mewakili teman-teman gitu, dan jawaban Mbak juga bisa menjawab semua pertanyaan. Kondisi di saat kita merasa sholawat itu nggak dikabulkan, doa kita nggak dikabulkan, dan malah kita mendapatkan sesuatu yang malah kita takutkan gitu loh. Menurut Mbak, apakah itu adalah azab atau bagaimana Mbak? Bukan, kalau menurut aku ini kan pendapat ya. Kalau menurut aku bukan azab, karena Allah itu kan maha baik dengan kita nih. Kita misalnya gini, contoh Masnya ya, Masnya bisa ketemu sholawat dengan cara nonton YouTube aku atau nonton yang lain. Itu kan udah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Allah pengen nolongin Masnya dengan cara, coba kamu lihat itu dulu, terus kamu ikutin, kamu jalanin, dapet. Nah, ketika diuji sesemua kayak dipermaluin, sampai akhirnya dipermaluin kayak gitu kan, Allah ngebiarin dipermaluin, karena Allah pertama pengen ngelunturin dosa Masnya. Kemudian yang kedua, Allah tuh pengen ngangkat derajat Masnya. Yang ketiga, ya Allah pasti mau ngasih pertolongan, makanya dikasih seperti itu dulu gitu. Jadi kita jangan suka nganggap apa-apa tuh azab enggak. Emang kita ngelakuin dosa apa sih sampai Allah tuh kayaknya jahat banget ngasih kita azab, enggak. Semua itu ujian. Kalau orang udah beribadah terus dikasih susah, itu ujian namanya. Tapi ketika kita ngelakuin salah, dosa terus,
nggak mau sholat, nggak mau sholawat, nggak mau istighfar, dan nggak menyadari kesalahan kita, nah itu mungkin bisa dibilang azab. Dan aku pernah dengar Ustadz Yusuf Mansur bilang kalau misalnya azab itu jatuh, makin tahun makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, itu baru disebut azab. Tapi kalau jatuh naik lagi, jatuh lagi, naik turun, itu namanya ujian gitu. Luar biasa. Ya mungkin ini kali ya Mbak yang dirasain teman-teman di luar sana gitu loh. Iya. Mereka tahu tentang ini maksudnya apa sih gitu, Allah ini maksudnya apa sih gitu. Dan itu pun yang saya rasakan gitu. Saya berdoa untuk dihindari hal itu, malah dikasih gitu loh. Kadang Allah suka bercandain kita gitu loh. Iya. Gitu. Ya kan saya semalaman berdoa sholat hajat sampai 12 rakaat untuk tidak dibeginiin gitu. Tapi kok dibeginiin gitu loh, Mbak. Iya gitu. Pokoknya unik deh. Pokoknya Allah tuh kalau menolongin kita unik. Unik banget. Iya kayak kok ya Allah disebarin, kan saya mintanya nggak disebarin gitu. Masya Allah. Tapi kan akhirnya dibersihin lagi kan namanya. Bisa gitu dikirim ke. Nah itu dahsyat banget loh. Karena nggak semua bisa begitu loh. Ya kan? Alhamdulillah Mbak. Saya malam ini setelah telepon Mbak, saya mau sholat tobat lagi Mbak. Saya nggak mau. Pokoknya saya mau, mohon ampun banget sama Allah karena kemarin udah sempat nyalain Allah gitu loh. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, wajar. Ya. Kayak nggak tahu deh Mbak, saya sama Allah udah malu kali ya. Kalau aku sih biasanya kalau habis ngelakuin kesalahan, kita gini Mas, awalnya kan waktu Masnya dapat masalah, mau ditagih utang segala macam kan, sholat berat, baca sholawat juga nggak fokus ya. Itu semua kan karena dosa kita terbelenggu sama dosa. Jadi kalau aku biasanya ketika aku lagi nggak bisa doa, oh berarti aku habis ngelakuin dosa nih, aku terbelenggu dosa, jadi nggak bisa doa nih sama Allah, nggak fokus sholawat, nggak fokus. Aku biasanya baca Quran. Dan beneran nih kalau baca Quran itu bener-bener obat banget. Jadi lama-lama tuh kita jadi mulai berani lagi buat minta doa sama berdoa sama Allah. Mulai enak lagi hati kita gitu. Bisa dicoba deh. Itu sama nasihatnya kayak ibu aku, tapi kemarin tuh aku belum bisa lakuin karena emang iman tuh udah kayak iman tuh udah paling bawah banget gitu Mbak. Kemarin tuh pas dipermalukan tuh titik iman terendah aku tuh selama hidup ya Mbak. Kemarin itu sampai ibu aku bilang ngaji baca al-waqiah katanya. Benar waqiah. Nggak aku lakuin Mbak karena udah benar-benar aku tuh berada di titik terendah iman gitu, yang aku nggak ngerti maksud Allah tuh kayak gimana gitu. Dan aku sadarnya ya barusan sih Mbak sebenarnya Mbak. Kayak waqiah bagus loh, beneran. Baca deh setiap hari minimal 1 kali aja. Oh gitu ya Mbak. Yang aku dapetin bukan keajaban tapi pelajaran plus pertolongan. Iya sih Mbak. Iya. Ternyata aku dikelilingi orang baik dan aku merasa ya selama ini ya banyak yang kayak sama aku gitu. Allahu Akbar. Aku dapetin istri yang nerima aku apa adanya gitu loh Mbak. Ini istrinya ada di sini? Nggak ada Mbak, istri aku lagi izin pulang ke rumah mamahnya, katanya nengok. Iya. Masya Allah. Bahagia banget ya Mbak, alhamdulillah. Masya Allah, nggak tahu deh harus terima kasih sama Allah kayak gimana. Oke deh. Dan satu lagi Mbak, abangku sama omku yang ngasih uang sama adikku yang mungkin bisa dikatakan hampir 30 juta itu, mereka bilang jangan ada bahasa ganti. Masya Allah, dahsyat ya. Baik banget keluarganya. Jangan ada bahasa ganti, gitu kan. Doain aja semoga dapat rezeki yang bagus buat keluarga kita. Dan jangan nyentuh-nyentuh lagi pinjol-pinjol. Kalau ada masalah cerita. Abang juga nggak tahu, kita juga nggak tahu kita dapetin uang semudah ini. Kita nyari, kita dapat buat kamu. Jadi memang sebenarnya abangnya juga bukan punya tabungan untuk tinggal keluarin gitu ya, sama Allah dikasih kemudahan juga ya.
Iya, dia ngambil dari toko-toko, dia punya toko kan gitu. Dan uangnya tuh masih banyak di orang dan katanya ya abang nggak tahu dapat segini gitu ya kan. Masya Allah, baik banget Allah ya, dahsyat ya. Dan satu lagi mbak belum saya tahu, aku kan pinjam sama adik aku udah lama buat nutupin kerugian. Adik aku sebenarnya paginya itu nagih buat bayar arisan gitu. Bang mana dong uangnya gitu buat bayar arisan gitu kan. Iya nanti padahal aku belum cerita aku ada masalah. Dan pas ketika ada masalah adik aku malah ngasih lagi dan dia bilang yang kemarin gak usah dibahas ya. Dahsyat ya, diborong semua sama Allah ya, dikasih semuanya ya. Yang kemarin gak usah dibahas, udah. Dan ini buat AA ada apa lagi tabungannya, bilang sama kita. Aku gemeteran itu mbak, udah. Dan itu pun begonya aku ya mbak, aku tuh belum sadar gitu. Ya Allah. Bodohnya aku tuh gak sadar-sadar, aku malah fokus dengan nama baik gitu. Ya padahal itu kayak Allah tuh mungkin Allah bilang ya Allah sepele gitu. Ini yang aku kasih banyak, kayak Allah tuh ngasih, ini aku ngasih banyak kalau nggak kamu lihat gitu. Mungkin Allah gitu kali ya. Ya Allah. Mungkin malaikat mungkin pada julid kali ya mbak kalau bahasanya ini orang mungkin begitu kali ya. Waktu juhu lewat, asal lewat masih aja mikir nama baik, tapi Allah ngaliuin aja tetep gitu kayak malaikat hei gitu, sadar gitu tuh. Masya Allah, dahsyat. Ini kejadian baru terjadi kapan nih? Kemarin? Kemarin mbak, kemarin. Masya Allah. Aku kalau kata pulukan kan udah sampai 1 bulan ya mulai ditinggal ayah dan sebagainya pekerjaan. Dan puncaknya kemarin udah tuh mbak. Aku langsung telepon mbak karena aku benar-benar pengen ngabarin mbak bahwa saya orang yang berhasil mengamalkan sholawat atas nasihat mbak gitu. Tapi dan aku tuh aku juga tadi sholat, aku doain mbak juga sih mbak. Amin. Makasih. Semoga YouTube-nya makin lancar. Amin. Tetap gak bosan ngasih inspirasi sama orang dan semoga itu jadi pahala jariah lah mbak. Amin. Yang penting jangan sampai pola pikir kita berubah karena banyak orang di luar sana, orang-orang yang suka mengecoh. Jadi gini, gak boleh tuh sholawat tuh karena Rasulullah, bukan karena pengen ditolong Allah. Nah itu tuh pemikiran yang salah banget. Jadi kalau misalnya mas mau belajar lebih jelas lagi, bisa belajar ke kayak Habib Novel, itu kan lengkap banget tuh, beliau ngejelasin tuh kan ya di YouTube-nya, bisa belajar di situ. Jadi ya jangan sampai terkecoh aja, karena banyak orang yang udah sholawat, udah ditolongin Allah, tiba-tiba berhenti sholawat ya karena mikir, oh iya ya nggak boleh sholawat minta karena dunia, sholawat itu karena syafaat gitu. Jangan sampai deh. Aduh, aku merinding nih mbak ngomong kayak gini, aku merinding banget, benar banget mbak. Ya gitu deh pokoknya. Iya mbak, iya, saya tuh orang yang sombong gitu. Dan kalau saya datang sama Allah tuh kayak ada maunya aja gitu. Tapi saya nggak mau, dan sekarang saya nggak mau ninggalin sholat. Saya setelah istiqomah. Iya, mudah-mudahan. Aku yang dalam saya aja Allah udah ngasih sekaligus gitu. Apalagi aku berhari-hari ngomongin sholawat gitu loh. Benar. Luar biasa mbak. Oke deh, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, cukup, makasih buat tadi nasihatnya, jawabannya mewakili Bang. Oh gitu, mewakili. Iya deh. Oke deh, makasih nih mungkin yang di sana menanyakan gitu. Benar. Sampai bosan sholawat karena mereka minta sesuatu yang tidak diinginkan malah terjadi gitu. Ya Allah kan saya mintanya di ini kan dihilangin, malah kok ditambahin. Pasti banyak yang begitu. Iya. Oke deh kalau gitu ya Mas, makasih udah ngasih testimoninya. Mudah-mudahan teman-teman pada termotivasi ya, jadi pelajaran buat kita semua. Dan Masnya juga mudah-mudahan istiqomah terus ya, jangan sampai ditinggalin baca sholawatnya. Ya siap mbak.
Amel. Makasih banyak. Sama-sama. Salam buat istrinya. Mudah-mudahan nanti persalinannya lancar. Baca sholawat aja terus biar lancar, nanti dilancarin lahirannya. Amin. Oke, kalau gitu makasih. Aku tutup ya. Oke, Mbak. Ya, oke. Kalau gitu makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi testimoni dari Mas hamba Allah di mana tadi ya? Di Cilegon kayaknya ya. Masya Allah banget, dahsyat banget teman-teman. Udah dengerin langsung gimana perjalanannya. Jadi buat teman-teman yang aku selalu bilang, ketika kita udah terpojok, bingung mesti gimana lagi, di luar sana orang bilang nggak bisa tuh, cuman doa, cuman sholawatan, dapat pertolongan Allah, ditolong, selesai lunas atau selesai utang atau apapun itu. Orang mau usaha, iya usaha, tapi kalau usaha yang dalam semalam dapat 20 juta dari mana? Ya, usaha kita ya duduk, capek-capek, melek mata sampai pagi baca sholawat itu. Begitu ya teman-teman, pokoknya apapun masalah kita, apapun keinginan kita, apapun hajat kita, ngomong sama Allah, deketin Allah, banyakin sholawat. Banyakin sholawat. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Ayo semangat, kita sholawatan, jangan pernah lelah. Selain satu sholawat yang kita baca itu menghapus 10 dosa kita, mendapatkan 10 rahmat dari Allah, dan tentunya siapa yang paling banyak bersolawat adalah yang nantinya paling dekat dengan Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.